hilangkan penglihatan. Wallahu khalaqa kulla dabbah yuqallibullahu al-laila wan nahar. Allah juga membolak-balik malam dan siang. Inna fi dzalika la'ibrah liulil absar. Semua itu adalah pelajaran bagi ulil absar. Nah, ini yang saya katakan tadi, semua yang tadi kita bahas itu akan bermanfaat, akan menjadi pelajaran bagi mereka yang memiliki penglihatan, terutama basirah, mata hatinya, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Fauzi. Semoga nasihat yang sudah disampaikan tadi bisa memotivasi kita untuk memperbaiki kualitas amal kita, menambahkan keimanan dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita termasuk menjadi bagian yang disebutkan dalam ayat terakhir tadi, yaitu menjadi ulil absar. Mungkin di antara jamaah ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan yang tadi disampaikan oleh Ustaz Fauzi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, apa yang Ustaz jelaskan tentang yang luar biasa, tentang ketaatan ciptaan-ciptaan Allah, bertasbih dan seterusnya. Yang ingin saya tanyakan ini tentang bagaimana sikap kita tentang apa ciptaan-ciptaan Allah yang bertasbih, bahkan yang di langit dan di bumi. Seperti pernah ada penelitian di Jepang tuh, Masaru Emoto menyebutkan bahwa semua benda itu bisa merespon, bahkan yang paling dia fokus untuk meneliti itu air, ya. Sampai ketika ada perkataan bagus, ada ini hadonya naik. Bahkan air yang paling banyak didoakan, air Zam-Zam itu hadonya paling tinggi. Ya, ini tanyakan bagaimana interaksi kita dengan ciptaan-ciptaan Allah tadi, apa ada imbal balik gitu. Karena pernah saya baca di Tarbawi juga, sampai ada orang yang menanam sawi sampai ketika masuk salam dan keluar salam lagi, apa yang semacam itu sangat berlebihan. Terima kasih, mungkin itu yang ditanyakan, bagaimana interaksi kita dengan makhluk-makhluk Allah tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, interaksi kita secara sederhana, kita perlakukan dia dengan baik, ya, tidak merusak, ya, tidak merusak. Ketika kita mengkonsumsinya, kita baca Bismillah, dia senang dengan begitu. Jadi interaksi yang semacam ini akan menjalin satu hubungan yang baik antara kita dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Kalau kita berada di satu tempat, kita melakukan amal ketaatan, maka tempat itu akan senang dengan keberadaan kita. Tapi kalau kita di satu tempat itu berada, kita melakukan dosa dan maksiat, tempat itu juga tidak senang dengan keberadaan kita. Barangkali dia ingin kita cepat keluar dari tempat itu. Jadi interaksi yang semacam itu yang kita jaga. Jadi bagaimana kita melakukan hal-hal yang baik sehingga dia juga terus senang dengan keberadaan kita dan akan memberikan kebaikan-kebaikannya kepada kita. Sehingga kalau tadi disebutkan ada pohon yang bisa memberikan salam dan sebagainya. Nah, itu adalah karena dia senang dengan keberadaan orang-orang soleh, orang-orang yang taat. Sehingga disebutkan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakat. Keberkahan itu akan muncul di mana-mana sebab mereka senang gitu dengan adanya orang-orang soleh. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Kalau nggak ada, mungkin ada dari akhwat ini satu pertanyaan. Pertanyaannya, Ustadz, saya pernah dengar kalau dihitung-hitung amal ibadah kita lebih sedikit daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Tetapi Allah menghapus sebagian dosa-dosa kita ketika diangkatnya amal-amal kita pada hari Kamis. Apakah itu betul?
Jika itu betul, bukankah itu berlawanan dengan ayat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah? Mohon penjelasannya. Syukur. Ya, pada dasarnya sekecil apapun amal kita itu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, entah itu balasan kebaikan atau balasan keburukan. Itu pada dasarnya semacam itu hukumnya begitu, ketetapannya begitu, undang-undang yang sudah ada semacam itu. Nah, tetapi ada kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala karena Dia Rahman, Dia Rahim, ya. Sehingga Dia ingin memberikan peluang kepada kita untuk meminta ampunan. Jadi dosa-dosa bisa diampuni oleh Allah Ta'ala. Yang mestinya orang ini dihukum karena melakukan dosa, Allah Ta'ala bukakan pintu istighfar buat dia, pintu taubat, ya, sehingga bisa terhapus dosanya. Atau Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bisa menghapuskan dosa dengan adanya amal-amal saleh yang dia lakukan, ya, terutama pada hari Senin dan pada hari Kamis tadi disebutkan semacam itu, karena punya fadilah-fadilah pada hari-hari tertentu yang ada fadilahnya. Pada hari Jumat misalnya, ya, bisa jadi amal-amal yang kita lakukan memang punya nilai yang lebih utama dibandingkan dengan ketika kita melakukan pada hari-hari yang lain. Termasuk kalau kita melakukan pada malam Lailatul Qadar, itu nilainya berbeda dengan pada malam-malam yang lainnya. Nah, bisa jadi amal-amal soleh yang kita lakukan itu menghapuskan dosa, terutama dosa-dosa kecil. Sebab innal hasanat yudhibna as-sayyi'at wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Jadi dosa itu bisa terhapus oleh amal-amal soleh kita. Nanti di hari akhir bisa jadi dalam satu riwayat disebutkan ada orang yang sebetulnya sudah diperlihatkan ini dosa kamu loh, tapi saya hapuskan. Dihapuskan sama Allah Ta'ala lantaran amal soleh yang pernah dia lakukan. Nah, mudah-mudahan kita semacam itu. Karena kita tidak maksum, pasti setiap kita pernah melakukan dosa dan kesalahan, sehingga tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali istighfar, taubat kepada Allah, dan memperbanyak amal soleh. Mudah-mudahan itu bisa menghapuskan dosa kita. Wallahu a'lam. Baiklah, marilah kita tutup kajian ta'lim aliman kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.